uh, Pekan Raya Jatim di Surabaya. Saya harap Bapak Ibu sekalian dalam keadaan fit. Sudah yang sakit belum? Saya sudah sedikit kena flu. Mudah-mudahan selama ini Jakarta Fair sudah berjalan kurang lebih 20 hari ya, lebih dari 20 hari. Mudah-mudahan tidak memberikan berkat, bisnisnya buat Bapak Ibu sekalian lancar. Ya, kita harapkan bahwa nanti tinggal kira-kira 10 hari menjelang penutupan semua lancar. Jangan sampai ada yang pemikiran takut pengunjungnya turun. Sampai sekarang sih kita bisa bersyukur bahwa jumlah pengunjung itu bagus. Saya juga banyak sekali mendengar dari Bapak Ibu sekalian dari perusahaan-perusahaan berbeda yang mengatakan bahwa secara bisnis pun berjalan paralel sesuai dengan pengunjung. Jadi itu bagus. Oke, dalam kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk turut serta dalam launching Jatim Fair Surabaya, yang mana akan kita selenggarakan di bulan Oktober dari tanggal 14 sampai tanggal 22 Oktober. Sebenarnya Jatim Fair ini sudah berjalan kurang lebih selama 12 tahun. Itu berjalannya di kita punya hall juga sendiri di Grand City Surabaya. Cuma kenapa tahun ini kita ingin bikin sesuatu agak berbeda dan lebih merangkul dan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk turut serta berpartisipasi di Surabaya, karena kita lihat beberapa tahun terakhir itu agak dari sisi kepesertaannya, dari sisi swastanya agak sedikit menurun, terlalu banyak dari sisi Pemda dan lain-lain. Nah, itu yang ingin kita rubah, harus ada kombinasi pembagian yang bagus. Sama seperti di Jakarta Fair ini, meskipun kita mendukung para UMKM, apakah UMKM swasta maupun lingkungan pemerintah, tetap mereka membutuhkan lokomotifnya yaitu pihak swasta. Soalnya kalau pameran itu secara umum, misalnya di Jakarta Fair ini lebih banyak UMKM dan lain-lain, saya rasa pengunjung tidak akan sebanyak yang kita dapat sekarang. Jadi kita akan melakukan rebranding dan juga akan rezoning lagi untuk menyelenggarakan, khususnya karena tahun lalu waktu saya hadir dalam pembukaannya juga Jatim Fair di sana, itu Ibu Gubernur Ibu Khofifah itu 4 kali dalam dia punya pidato dia menegur saya secara langsung, nyindir, Paral, ojo dibanding-banding ke yo Jakarta Fair dari Surabaya Fair gitu loh. Artinya di satu sisi dia lihat memang Jakarta Fair itu besar sekali, tetapi di sisi lain dia juga minta, come on, Paral, Anda kan juga orang Jawa Timur, orang Jawa, saya kan orang Malang, ya kan? Jadi ayo tolong dibantu, ayo tolong kita kembangkan juga Surabaya menjadi salah satu destinasi pameran yang juga tidak kalah secara kualitas sama Jakarta. Kalau dari sisi size dan lain-lain ya udah pasti nggak bisa ngikutin ya. Karena itu saya betul-betul menghimbau dan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk ikut partisipasi. Tempatnya tidak terlalu besar, nanti akan dijelaskan. Itu kapasitasnya kalau dilihat mungkin hanya 1/10-nya Jakarta Fair ya. Tapi kita tetap akan menyelenggarakan yang mirip-mirip, ada konser musiknya dan lain-lainnya. Kita ingin mengembangkan supaya ya Pekan Raya Jatim ini cocok loh namanya Pekan Raya Jatim, karena kan pekan itu kan minggu kan. Kalau Pekan Raya Jakarta, makanya kita ganti bukan lagi Pekan Raya Jakarta, tapi kan namanya Jakarta Fair. Karena Pekan Raya Jakarta Fair udah nggak cocok, udah nggak sesuai. Tapi kalau di Surabaya PRJP-nya pekan, saya rasa cocok karena pamerannya selama berapa hari? 12 hari? 9 hari, selama 9 hari, 1 minggu lebih. Dalam kesempatan ini saya juga menghimbau kepada Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian ikut, dan itu yang kita harapkan, saya juga berharap sekali bahwa ikutnya peserta perusahaan Bapak Ibu sekalian itu harus ikut secara aktif, bukan pasif. Kenapa saya bilang bicara secara aktif? Kita lihat contoh tahun ini, kita pindahkan zoning beauty dari Hall D dan lain-lain ke B2 dan lain-lain, karena
aktifnya mereka dalam sosmed dan lain-lain, ya, kita bisa lihat bahwa memang tahun ini salah satu hall yang paling ramai itu hall B1 B2. Padahal mereka baru pindah. Kenapa? Karena mereka banyak sekali melakukan aktivitas, banyak sekali mengundang para influencer atau artis yang menggunakan produknya dan seterusnya. Nah, ini yang saya harapkan, saya betul-betul harapkan kita di Surabaya itu kecil, but we try to make it small but beautiful, ya. Kita ingin melakukan itu dan kita minta Bapak Ibu sekalian dari perusahaan apapun, kalau dari furniture itu juga melakukan aktivitasnya, dari otomotif melakukan aktivitasnya, yang jual handphone dan lain-lain juga ada aktivitasnya, supaya sama-sama kita bisa merangkul masyarakat Surabaya atau Jawa Timur untuk datang ke Jatim Fair. Surabaya itu nggak gampang. Siapa di sini orang Surabaya? Itu menjadi sesuatu yang bisa dibanggakan kota Surabaya maupun Jawa Timur. Small is beautiful, ya. Karena itu saya himbau, tolong didukung. Saya rasa dengan hadirnya Bapak Ibu sekalian ke sini sudah bisa dikatakan sudah 50% sudah mendukung, kan? 80. Hah? 80. Oh, ada yang 80. Nah, kalau yang 50 kan tinggal melakukan satu langkah lagi. Ya, nanti bisa menghubungi para sales kita. J-Expo pada kesempatan sore hari ini kami dari tim HD Graha, tim marketing dari Surabaya, saya akan mencoba menjelaskan sekilas mengenai PRJ Surabaya. Tadi Pak Raf sudah menjelaskan banyak, saya akan menjelaskan sedikit saja. Yang pertama, event kami ini kita selenggarakan di tanggal 14 sampai 22 Oktober 2023. Jadi ada kurang lebih 9 hari. Nanti akan ketemu 2 kali weekend, ya. Jadi 14 itu hari Sabtu, kembalinya selesainya tanggal 22 itu hari Minggu. Ketemu 2 kali weekend. Untuk jam buka pamerannya kita akan sama dengan Jakarta Fair, start dari jam 3 sore sampai jam 10 malam untuk weekday. Kalau weekend baru jam 11 rencananya. Kemudian kita juga akan ada konser musik. Kita akan bekerjasama dengan BBO, Bank Organizer, untuk menyelenggarakan konser musik 9 hari. Setiap harinya nanti biasanya ada satu artis dari ibu kota dan beberapa band pembuka dari lokal Surabaya. Itu tentang event penyelenggaraan dari tanggal 14 sampai 22. Kemudian arti penting PRJ Surabaya, seperti yang disampaikan Pak Raf tadi, bahwa PRJ Surabaya ini dari branding dari Jatim Fair. Jatim Fair ini kita sudah selenggarakan hampir 12 tahun, dan di tahun 2023 ini setelah pandemi, seperti yang disampaikan Pak Raf, kita berkeinginan untuk rebranding dari awalnya yang lebih dominan di BUMN, BUMD, Pemda. Kita akan merubah lokomotifnya ke swasta. Maka daripada itu, namanya juga kita rebranding, tapi tetap dalam satu rangkaian, yaitu rangkaian Hari Jadi Provinsi Jawa Timur. Kebetulan Provinsi Jawa Timur di tahun 2023 ini hari jadinya ke-78. Setiap tanggal 12 Oktober itu hari jadinya Provinsi Jawa Timur. Jadi tetap untuk perayaan hari jadi, tetapi kita rebranding lebih banyak ke swastanya, supaya menjadikan ikon baru untuk pameran di kota Surabaya, sekaligus ajang untuk edukasi dan rekreasi bagi warga Jawa Timur, khususnya untuk warga Surabaya juga. Kemudian untuk tagline dari PRJ Surabaya sendiri itu adalah untuk momentum hari jadi yang saya sampaikan tadi. Kemudian ada ajang promosi, hiburan dan belanja, kegiatan prestasi untuk memberikan gambaran yang festif untuk menarik pengunjung, gelar potensi untuk memberikan informasi tentang kinerja yang ada dan peluang bisnis ke depan. Kemudian ruang lingkup kegiatan PRJ Surabaya 2023 itu ada business forum, ada promo and sales, kegiatan promosi dan transaksi langsung dengan pengunjung, penjualan produk baru, display, sampling, bazar dan kegiatan diskon. Kemudian ada entertainment, seperti yang sampaikan, ada konser musik 9 hari, non-stop, talk show, mengundang selebritis, sosial media influencer, aneka lomba dan demo, dan juga kita
Universitas untuk Karya Ilmiah Pelajar dan Mahasiswa. Untuk peserta PhD Surabaya sendiri, karena kita bidiknya adalah segmen swasta, kita ada otomotif, elektronik, gadget, produk olahraga, untuk hobi juga, fashion, aksesoris, kosmetik, perbankan, jasa keuangan, makanan dan minuman, pendidikan, dan home decor. Sedangkan untuk strategi promosi untuk PRJ Surabaya, kita lebih utamakan di media sosial, influencer, telegram, kalau media cetak dan elektronik tetap ada. Promosi untuk media luar ruangan seperti billboard juga tetap kita pasang. Talk show off-air, dialog interaktif, liputan media cetak dan elektronik, dan penyelenggaraan acara panggung sebagai daya tarik bagi pengunjung. Kurang lebih seperti itu paparan untuk Bahkan Raya Jakarta. Saya kembalikan ke MC. Mungkin ada. Sudah ada yang booking jauh-jauh hari sebelumnya. Ada penyanyi yang artis ibu kota yang tampil di situ tapi 1 hari. Sehingga andai kata, saya tidak tahu nih, kalau kita buka sampai extend ke lantai 2, mungkin yang lantai 2 itu akan bukanya bukan tanggal 14 tapi mungkin baru tanggal 16. Tapi ini kita akan lihat dulu bagaimana. Karena bagi kita paling penting better to be full, kompak daripada kalau menjar-menjar. Dan kalau lihat di sini bisa dilihat kan antisipasinya yang daripada animo daripada peserta Jakarta Fair bisa dikatakan sudah cukup. Yang sudah tahu bocoran-bocoran ini sudah mulai sudah langsung booking. Jadi inilah kesempatan yang baik. Kita masuk aja langsung ke seksi tanya jawab ya. Ini ada sistemnya 2 early bird. 1 early bird itu kalau dibayar lunas sebelum Jakarta Fair selesai itu dapat 25%. Kalau di akhir Juli 20%. Jadi terserah kepada Anda ya. Kita fair sama semua, kita buka, kita tidak ada negosiasi kiri kanan dan lain-lain. Harga kita adalah seperti yang kita tetapkan, seperti kita juga dealing di Jakarta Fair. Jadi 25% diskon sampai Jakarta Fair berakhir dari 16 Juli sampai 31 Juli adalah 20%. Ya, mungkin kita bisa masuk ke sesi bertanya. Kalau misalnya ekspektasinya berapa? Mengingat itu juga saya nggak tahu pada bulan 14 Oktober itu sudah mungkin masuk mulai penghujan apa enggak ya? Itu waktunya ya. Itu aja Mas. Pengaturan untuk masa maupun maksimal jumlah pengunjung dan seterusnya pengamanan. Pertama, memang kita kan sudah menjalankannya selama 12 kali ya. Jadi yang pertama ada 2 pembatasan, artinya 1 pembatasan nanti di sektor konser musiknya karena masuknya juga memang di Surabaya itu ada batasannya. Misalnya kapasitasnya kalau nggak salah sekitar 6 ribuan atau berapa. Ini hanya mau membicarakan dulu ya, 6 ribu 7 ribuan. Ya udah segitu aja, nggak bisa lagi. Kalau di pamerannya itu tergantung, kita bisa mengatakan ya kapasitasnya kan in outflow-nya itu jumlahnya kurang lebih bisa antara 8 sampai 10 ribu orang untuk datang, karena kapasitasnya kan jauh lebih kalau weekend itu bisa dari Pak Dito katakan itu bisa angkanya bisa 15, bahkan kita pernah rekor sampai 20 ribu, 22 ribu itu pernah. Tapi itu memang sudah over kapasitas, jadi mungkin kita akan perhatikan hal tersebut. Tadi satu lagi ya jumlah pengunjung saya katakan tadi kan kurang lebih kalau kita bilang bukan kayak Jakarta Fair ya. Jadi kalau memang targetnya musiknya nanti kita akan ada sekitar 6 ribu 7 ribuan, ya mungkin pengunjungnya yang datang ke Jakarta Fair lihat pamerannya seperti saya katakan tadi di weekdays-nya mungkin sekitar 6 sampai 8 ribu, di weekend-nya itu bisa 10 ribu 15 ribu tergantung. Tapi kan paling penting kalau mereka datang tempatnya kecil, ya kalau produk Anda menarik dan juga memberikan banyak diskon. Tadi saya dibisiki sama Pak Gito, mungkin orang Surabaya pelit, tapi kalau dikasih diskon mau, ya. Harga stand Anda aja yang jawab, saya. Untuk harga stand yang di dalam itu 2 juta per meter persegi Pak.
Seperti yang disampaikan Pak Arif, ada early bird 25% sampai selesainya Jakarta Fair tanggal 16 Juli. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa memanfaatkan waktu setelah sesi tanya jawab, nanti bisa menemui tim marketing Jakarta Fair untuk booking lokasinya Raya Surabaya. Kemudian tadi saya juga menambahkan untuk musim hujan di bulan Oktober itu di Surabaya kebetulan belum hujan. Jadi kalau mengambil tadi di open space aman-aman saja. Mungkin yang mau ditanyakan lagi silakan. Ya. Terima kasih Pak. 7 hari, 6 hari bonus karena lebih lama sama lebaran, tiba-tiba di tahun ini ditanyakan kenapa harganya nggak turun gitu kan? Sama. Ya, jadi itu kalau Anda mau hitung-hitungan itu 9 hari dibagi 2 juta, sini bayarnya berapa ya terserah, itu Anda lakukan sendiri. Kalau open space kita harganya hanya 1 juta. Kalau 1 juta dibagi 9 hari, ya kurang lebih ya 100 berapa? 110 hari 120 ribu. Itu maksud Anda bertanya kita untuk gimana? 1 juta itu per meter square ya Pak? Ya. Oke, terima kasih. Kemudian ini lahan saja atau sudah termasuk ini? Lahan saja, Pak. Lahan saja ya, yang di open space ya. Oke, terima kasih. Iya. Mekan Raya Jawa Ya, pastinya. kita mengikuti tema dari Hari Jadi Fair Jawa Timur. Tahun lalu itu namanya Optimis Jawa Timur Bangkit. Kalau sekarang Optimis Jatim Maju. Kasih stiker. Kurang lebih seperti itu. Optimis Jawa Timur Maju. Kalau toko temporer gitu aja. Iya, kayak gitu aja. Kan di awal di tahun ini kita lagi berusaha memulai dari pihak swasta dulu. Tapi bukan berarti kita tidak memperhatikan atau mengajak pihak UMKM. Karena pihak UMKM itu juga banyak sekali pihak UMKM swasta loh. Yang garis merah yang Bapak sampaikan tadi itu dari arah mall, Pak. Jadi dari arah mall itu benar itu masuk. Di sisi sebelah kanan belakang yaitu yang pointer itu, dan itu juga ada pintu masuk dari sisi motor, parkiran motor. Kemudian kalau dari sisi dalam gedung, ya ada satu ini. Nah, itu ada eskalator yang di bagian bawah eskalator dekatnya Picasso. Nah itu akses dari parkir mobil. Jadi pintu masuknya ada banyak Pak, ada kurang lebih 3-4 pintu masuk kalau untuk area yang underground. Bertanya-tanya sedikit, ragu-ragu dan lain-lain. Tapi seperti saya katakan pada awal speech saya sebelumnya, itu saya betul-betul mengharapkan dari Bapak Ibu sekalian perusahaan-perusahaan juga ikut serta aktif dalam arti ya apakah bisa mengundang para influencer dan lain-lain, atau bisa melakukan gimmicks permainan apa, atau misalnya dari pihak yang menjual handphone bisa menjual ada harga murah di jam-jam tertentu, karena itu pernah terjadi di Surabaya, itu sangat menarik jumlah pengunjung yang datang ya. Dan memang sekali lagi ini kita harus bekerja sama-sama, berjuang sama-sama, tapi dari pengalaman kita sudah bertahun-tahun itu dalam arti sudah berjalan dengan baik, cuma kita lihat terakhir kok terkesan agak sedikit ya mungkin karena COVID juga ya, karena tertahan oleh sebab itu sampai 19 masih bagus ya. Setelah itu agak turun, sedikit berbeda dengan di Jakarta sini. Begitu kita 2 tahun stop, kita buka COVID, ternyata yang datangnya ngalang-ngalain 2019.